Baiklah, terima kasih, dan saya akan menyampaikan satu buah komentar untuk saudara-saudara dan pemirsa yang di sana. Palvio sudah berhasil menjadi driver yang sukses dan sudah bisa dapat SIM. Welcome to my channel. Selamat datang untuk mereka yang baru pertama kali gabung di channel ini. Dan sebelum lebih jauh, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan juga buat komen Anda di bawah. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana perjalanan saya bersama dengan Pak Akas dalam perjalanan ke Desa Bilatalang. Ya, kali ini saya coba memberanikan diri untuk menjadi driver mobil. Walaupun baru beberapa kali belajar bersama Pak Akas, tapi kata beliau, kata Pak Akas, kalau saya sudah bisa membawa mobil, walaupun jujur ada perasaan takut juga. Iya. Kami dari Samarinda ke Tenggarong, dari Tenggarong ke Kota Bangun lalu ke Desa Bilatalang. Jadi perjalanan cukup jauh karena memang rute perjalanan yang seharusnya 8 jam, akhirnya kami tempuh 8 jam setengah perjalanan. Jadi saya bersama dengan Pak Akas karena ya saya juga harus belajar medan-medan yang harus ditempuh, sehingga dalam perjalanan memang ya harus sabar dan juga harus jeli melihat perjalanan karena cukup jauh dan juga ada tanjakan naik gunung dan turun gunung dan sebagainya. Jadi ini perjalanan kami, selamat menyaksikan. Kali ini kita akan bersama-sama dengan Pak Akas. Kita ingin siap. Ya, ini Pak Akasnya. Dia driver yang luar biasa ini. Oke. Jadi hari ini bagaimana cara menjadi driver, akan berangkat bersama dengan Pak Akas ke Desa Bilatalang. Jadi ikut perjalanan kita, dan mungkin Pak Akas berapa lama kita ke sana? Mungkin sekitar perkirakan 8 jam untuk menikmati perjalanan ini yang tidak terlalu terburu-buru. Sekitar 8 jam ya. Jadi ya perjalanan dari Samarinda ke Bilatalang sekitar 8 jam dari darat. Semoga perjalanan baik. Oke, ikuti perjalanan kita, dan kali ini perdana bawa mobil. Oke. Sip, kita jalan. Ayo. Mantap. Dan ya kami tiba di jembatan terpanjang sih kata orang di sini. Ini sama Pak Akas di Kota Bangun. Ya kebetulan Pak Akas bilang bisa lah saya bawa mobil kan, jadi seperti itulah perjalanan kami. Bagaimana Pak Akas? Apakah ada yang kurang, mungkin cara injak rem atau cara injak kopling? Masih ada sih teman, karena ini penyesuaian aja dari latihan yang Senin Kamis, maksudnya itu kadang-kadang latihan 1 bulan, terus latihan lagi 1 minggu. Ya kita lihat waktu yang ada lah. Tapi syukur ini sudah jauh lebih bagus, karena daripada yang kemarin ini sudah jauh lebih bagus. Karena saudara Palvius ini sudah membawa kami terbang bersama Lion Air. Lion Air. Oh my god! Wow! Sehingga kami boleh tiba sampai di jembatan layang ini yang panjang itu. Jembatan Marta di Bura. Ya, saksikan perjalanan kami di Kode Trip, dan akan kami lanjuti perjalanan ini dengan penuh yang menyenangkan lah. Ya. Oke, kami jalan lagi. Nanti dari sini mungkin sampai ke Tabang atau berapa jam? Ini sudah 3 jam Pak Akas ya? 3 jam dari Samarinda, ya 4 jam lah dari Samarinda sampai di jembatan ini. Jadi ikuti terus perjalanan kita. Pak Akas memang hari ini khusus untuk hati saya bawa mobil dari Samarinda sampai ke Tabang. Ikuti perjalanan kita guys. Ya, mari. Oke Pak Akas. Oke, lanjutkan. lanjut. Sip. Ayo kita jalan.
kami Pak Akas harus istirahat dulu karena mau makan. Jadi kita mau singgah di warung di pinggir jalan di tempat sebelah Kota Bangun dekat jembatan sih. Kita mau pergi makan dulu. Oke, itu kisah perjalanan kami dan akhirnya tiba di Bilatalang dengan selamat. Lalu malamnya kami disambut dengan keluarga, makan bareng ya. Dan kami tidak sempat shoot lagi karena memang sudah capek banget juga tiba di sana. Kemudian mereka masih menunggu dan waktu kami sampai kami makan bersama. Setelah itu kami kembali istirahat. Lalu saat pagi hari, ini kisahnya. Oke, ini lagi di desa Bilatalang dan tadi malam sudah sampai dengan Pak Akas jam 11 malam. 11 malam memang ya cukup jauh perjalanan karena kami tidak terlalu ngebut. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena saya yang driver jadi lambat-lambat saja membawa kendaraan dan sekarang ada sama-sama dengan keluarga di Bilatalang. Nah, pagi ini kami akan ya bakar-bakar. Kami akan ngumpul bersama dan mungkin kami akan makan bersama, lalu nanti jam 12 saya akan kembali ke Samarinda. Jadi kita akan bersama-sama ikuti kegiatan kita di Desa Bilatalang. Ini tante lagi bakar-bakar, motor bakar suami, bakar makanan. Ini ada peliharaan tante mereka di sini, burung hantu. Oh ya, ini Lau, ini Ibi. Halo Ibi. Namanya burung wak. Nah, coba lihat matanya guys. Nah, itu burung hantunya. Udah keluar dari lubang nih kan? Nah, keluar tapi tak kemana-mana. Udah ada fotonya. Oke, kami sudah selesai bakar-bakar, lalu ini mau makan bersama dengan keluarga. Jadi ini salah satu kebiasaan yang kita harus lestarikan, makan bersama. Oke guys, jadi kami sudah makan bersama dengan keluarga tadi. Udah kenyang banget karena banyak makanan. Ya, ini lagi di rumah, baru selesai mandi. Dan hari ini kita akan kembali ke Samarinda. Dan kita lihat di kampung memang sudah kelihatan normal, enggak seperti yang kemarin karena virus corona, dan apalagi sudah new normal. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan buat di kampung ini, tidak ada orang yang terjangkit virus corona juga, dan semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Ini ada mama lagi buat seraung
saung. Jadi ya mungkin mau ada yang pengen tahu seperti apa sih saung yang orang Dayak gunakan itu. Ini saungnya dan ini cara orang buat saung. Kita lihat mama buat saung. Ini mama lagi buat saung. Jadi ini daun apa nih, Mak? Sang. Ya, ini daun sang, dari daun yang diambil di hutan, di ladang biasanya, di hutan-hutan. Daun ini lalu dijemur. Nah, ini ada di depan sini. Ini mereka lagi jemurnya. Ini lagi dijemur. Sini sekarang. Ini di semen-semen dijemur. Lalu setelah dijemur, lalu dibuka lagi, baru dirapikan seperti ini kayak Mama buat. Setelah itu dibuat lingkaran ya, baru dipotong, lalu dijahit di pinggir-pinggirnya seperti ini jahitannya. Rumit. Ya, rapi kan, rapi. Lalu di atasnya ini dibuat kain ya, Mak. Kain putih dibuat lalu dilukis. Ini Mama lukisnya. Ini mereka buat bunganya. Ini lukis sendiri, Mak? Iya. Nggak pakai ini, nggak pakai contekan. Mana ada pakai sendiri ya, buat sendiri. Iya. Jadi ini imajinasi Mama, ya lukis sendiri. Lalu ini benangnya, lalu dijahit. Dan nanti setelah ini dijahit, kain lagi nanti ditaruh di sini. Oke, kita mungkin lihat di dalam dulu ya. Kayaknya di dalam rumah banyak Mak ya. Ya, kita lihat. Di dalam rumah berantakan. Oke, ini saungnya. Kita lihat saung Mama di rumah. Banyak sekali guys. Ini saungnya. Jadi setelah dibuat di atas ini, kemudian ini kain-kain yang ditaruh lagi, lalu dijahit, lalu dibungkus dengan plastik seperti ini. Ternyata saung Mama ada 40 banyaknya. Yang dia buat akhirnya jadi 41 banyak saung di sini. Dan inilah salah satu seni yang Mama bisa buat. Dan setiap hari mereka di rumah buat saung seperti ini. Kalau tidak ke ladang, ya memang ada juga kegiatan ke kebun, ke ladang. Tapi ya kalau tidak kegiatan, tidak ada waktu luang maksudnya, mereka tidak ke ladang, mereka akan buat saung. Jadi itulah kerajinan yang luar biasa yang seharusnya kita juga bangga, karena ini adalah budaya dan suku Dayak Kenyah. Oke guys, jadi kali ini kita ada di rumahnya Pak Akas. Ini di rumah Pak Akas. Tadi malam kita tiba di sini. Ada Ipina, anaknya Pak Akas. Pina, bagaimana komentar Pina tentang kami? Sungguh hebat dan menyenangkan. Karena? Karena ada supir baru. Supir terbaru. Oh. Yang gagah. Ya, jadi tadi malam sama Bakas tiba di sini jam 11 malam. Jadi Pina sudah tidur. Jam setengah 12. Ya, setengah 12. Jadi Pina sudah tidur karena kami makan lagi. Ya, jadi hari ini kita akan pulang lagi ke Samarinda dan Pina kita kasih tinggal di sini. Emang di sini? Iya. Ya, Pina di sini. Pina kelas berapa sudah? Kelas pertengahan SD dan SMP. Oh, pertengahan SD sama SMP. Ya. Berarti di tengah-tengah. Ya. Mau lulus. Oh, mau lulus sudah. Ya. Bagus aja nilaimu kan? Bagus. Ya. Jadi Pina ini termasuk golongan orang yang lulus karena corona. Selamat ya Pina ya. 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 Jadi Pina akan di sini aja SMP-nya. Ya. Oke, sip. Bentar. Nah, ini bapaknya. Oke guys, ya saya bapaknya. Oke. Ya. Oke. Jadi kita mau berangkat ke Samarinda. Ikuti perjalanan kita. Sip. Dadah, Ya. guys.
Baiklah, terima kasih, dan saya akan menyampaikan satu buah komentar untuk saudara-saudara dan pemirsa yang di sana. Dan baiklah saudara-saudara, ini adalah tempat kediaman saya dengan dikelilingi bangunan-bangunan yang kita nggak tahu arahnya. Dan perlu kita ketahui saudara bahwa semalaman menjadi driver untuk perjalanan yang sangat jauh, dan perlu kita ketahui bahwa banyak hal-hal yang harus kita perhatikan masalah menjadi driver. Dan Palpius sudah berhasil menjadi driver yang sukses, sudah sangat bisa dapat SIM dan sudah bisa dapat SIM itu pasti. Dan malam tadi adalah perjalanan kami yang sangat menyenangkan saudara, dimana perjalanan kami yang suhu yang bergantian, jadi kadang-kadang kaca kami itu menjadi dabur dan lain-lain. Terus untuk perjalanan kami malam tadi sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan menjadi driver dari Samarinda hingga sampai ke Tabang. Meskipun waktu berjalan biasanya yang dilakukan adalah 8 jam, dan kami malam tadi melakukan perjalanan mungkin sekitar 8 jam setengah. Jadi inilah kami akan melanjutkan perjalanan lagi ke Samarinda dan akan dibawa oleh Pak Pius sebagai driver untuk perjalanan hari ini. Biarlah ini tetap berjalan dengan lancar supaya kami boleh sampai di Samarinda sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, terima kasih saudara-saudara. Kini kami akan go ke Samarinda. Jadi kita akan kembali ke Samarinda. Itulah tadi komentar dari Pak Kas. Dan memang tadi malam sempat ada beberapa kendala kami karena mesin mati pas di antara Gunung Naga naik, tiba-tiba mati karena hanya start di 3. Tapi kita berharap itu jadi evaluasi yang bagus untuk kita. Dan ikuti perjalanan kita ke Samarinda ya. Kami baru tiba di dekat jembatan dan ini sudah jam 5:30. Lumayan perjalanan dari Bilatalang sampai ke sini. Ya, kalau siang bagus sih mengendarai kendaraan karena kita bisa fokus dan lihat jalan. Tapi kalau malam, kayaknya dari malam ribet sekali. Mana perjalanan? Hari ini perjalanan sangat memuaskan dan kami betul-betul menikmati perjalanan, sehingga saya betul-betul tidak mengerti di mana sudah HP saya jatuh kemana-mana. Laptop sudah jatuh, udah tahu kemana arah, di mana jalanan yang berkelopak-kelopak dan Kobrak aja. dihantam aja. Tapi mantap bro. Jadi inilah perjalanan kami yang sangat spektakuler, dan kami sudah 60% dan 30% lagi kami akan menuju ke Samarinda ditemani oleh driver kami Pak Alpius, dan ada mama yang di dalam itu juga menikmati perjalanan ini ya. Oke lah pemirsa, inilah yang bisa kami sampaikan dari Kamel. Nah, Sebelimbingan, inilah kota Sebelimbingan. Mau makan dulu di sini, mau merasakan warung, dan di sini agak sunyi. Ada beberapa warung yang rame, tapi kita mau cari warung yang sunyi kata Pak Kas, biar terhindar dari virus corona. Itulah kisah perjalanan hari ini, dan kami kembali ke Samarinda, puji Tuhan sampai dengan selamat. Dan memang yang saya dapatkan bahwa mengendarai kendaraan perlu yang namanya keberanian, perlu namanya konsentrasi, perlu namanya ketelitian, keuletan dan sebagainya. Pokoknya dalam belajar mobil, mungkin buat teman-teman yang akan belajar mobil, yang pertama catatan untuk kita bahwa harus ada keberanian dulu nih. Kalau kita takut dan kita ragu, akan susah untuk mengendarai kendaraan. Lalu yang kedua, harus benar-benar bisa belajar untuk sabar, karena kesabaran itu perlu sekali waktu kita mengendarai kendaraan. Tiba-tiba saja nih ada mobil yang lewat ke arah kita, atau ada orang yang klakson dari belakang. Betul harus sabar, dan kita juga terkadang harus menunggu orang pelan di depan kita, jadi harus sabar. Lalu yang ketiga itu harus benar-benar bisa konsentrasi yang fokus. Kalau tidak bisa konsentrasi, makanya terjadi insiden kecelakaan karena tidak ada konsentrasi yang baik. Apalagi kalau kita melewati jalan yang hanya berpas-pasan 2 mobil gitu ya. Kita benar harus ambil fokus kita, jalur kita nih sudah benar sebelah kiri, ambil setengah dari jalan sehingga tidak ada terjadi ya kecelakaan dan sebagainya. Jadi
memang harus kita terus belajar lagi supaya kita makin mampu dan juga berani untuk membawa kendaraan. Jadi itulah kisah kami dalam perjalanan dari Samarinda ke Desa Bilatalang dan Desa Bilatalang dan kembali ke Samarinda. Saya bersyukur sekali buat kesempatan yang diberikan untuk saya, walaupun tadi kami tidak sempat shoot juga di dalam mobil. Ada satu penumpang, seorang ibu yang mengikuti kami pulang dari Desa Bilatalang ke Tenggarong, dan kami ya bawa dia ke Tenggarong lalu kami kembali ke Samarinda. Jadi inilah kisah perjalanan kami. Untuk teman-teman yang sudah nonton channel ini, jangan lupa like, komen, dan mungkin ada yang ingin Anda tanyakan atau mungkin ingin bagi tentang pengalaman mengendarai kendaraan, silahkan buat komen di bawah. Lalu jangan lupa untuk mendukung channel ini, minta subscribe-nya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Video. Iya, kan? Hmm.